akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tilawatil Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti, acara yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka agenda kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu tilawatil Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Mbak Kintan dan Mbak Dezi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan tilawah dan sari tilawah yang sudah kita perdengarkan bersama. Semoga dapat menambah keberkahan agenda kita pada sore hari ini. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus launching Sabila, Salimah Berbagi Ilmu, oleh Ketua Pengurus Daerah Salimah Kabupaten Magelang. Kepada Ibu Titi Fibrilianti Carolina kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat dan rahmat. Salah satunya adalah kita masih diberikan kesempatan, usia kita panjang sampai di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah memanjangkan usia kita nanti hingga bulan Ramadan nanti. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepada ibu-ibu pengurus organisasi wanita Kabupaten Magelang, kepada Ustadz Ahmad Kiai Haji Ahmad Kasban Syarqawi LCMSI Al-Hafidh yang akan menjadi narasumber kami, dan juga kepada ibu-ibu tokoh organisasi pengurus organisasi perempuan di Kabupaten Magelang, kepada ibu-ibu pengurus daerah Salimah Kabupaten Magelang, dan juga ibu-ibu pengurus cabang Salimah Kabupaten Magelang, beserta seluruh ibu-ibu peserta Tarhib Ramadan dan juga launching Sabila atau Salimah Berbagi Ilmu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada di sebuah majelis ilmu. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, kita baru bisa bertemu secara virtual, tetapi semoga saja esensi dari majelis ilmu dan keberkahan yang akan kita dapatkan akan tetap sama, bahwa di dalam sebuah majelis ilmu Allah akan mencurahkan rahmat dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selayang pandang kami akan menyampaikan, mungkin sebagian ada yang belum
mengerti dan mengenal apa itu Salimah gitu aja Ibu-ibu. Salimah itu kepanjangan dari Persaudaraan Muslimah. Salimah adalah organisasi perempuan yang memiliki visi menjadi ormas perempuan yang kokoh dan dinamis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Keberadaan Salimah di Kabupaten Magelang, gitu nggih. Kalau di Kabupaten Magelang, deklarasi PD Salimah itu pada 2 April tahun 2006. Dan sekarang sudah ada di 21 kecamatan ya untuk PC-nya. Sementara kalau Salimah di tingkat pusat, deklarasinya berdiri pada tanggal 8 Maret tahun 2000. Kemudian kami dari Salimah memiliki beberapa program unggulan. Ada Sister, yaitu Sekolah Ibu Salimah Terpadu. Kemudian ada P2MB atau Pos Peduli Musibah dan Bencana gitu ya. Karena kita di Kabupaten Magelang menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan bencana, yaitu salah satunya adalah gunung berapi yang di dekat kita gitu ya. Kemudian program yang berikutnya adalah P2AYD atau Pos Peduli Anak Yatim dan Duafa. Ini adalah yang sudah berjalan adalah program beasiswa bagi yatim dan duafa secara rutin. Kemudian ada BKS atau Baitul Quran Salimah dan juga Gema Salimah atau Gerakan Membaca Al-Quran Salimah. Dan ini Sabila adalah salah satu program baru yang akan kita launchingkan pada hari ini di Kabupaten Magelang, dan ini menjadi semoga menjadi salah satu program unggulan kami di PD Kabupaten Magelang. Jadi Sabila adalah Salimah berbagi ilmu via online, dan materi dari Salimah atau Sabila tadi adalah materi tentang syariah, tentu saja adalah tentang ilmu Islam dan juga pendidikan, bimbingan bisnis, dan juga kajian kontemporer. Dan ini adalah salah satu momentum yang tepat kita untuk mempersiapkan Ramadan kita, dan menjadi salah satu tema besar bagi kami Salimah. Untuk tema Ramadan kami nanti adalah Bersama Salimah, Keluarga Bahagia Meraih Keberkahan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga saja ibu-ibu semua bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari apa yang kemudian kita lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon doanya semoga kami Salimah bisa memberikan kemanfaatan yang semakin banyak kepada masyarakat, dan semoga saja Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kami semuanya. Mohon doa dari seluruhnya, dan mungkin itu cukup sambutan dari kami cukupkan sekian. Selamat menikmati majelis ilmu, selamat berada di taman surga yang ada di dunia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah atas launchingnya program baru dari Salimah. Sabila, Salimah Berbagi Ilmu. Semoga dapat menambah kebermanfaatan Salimah bagi kita semua. Baik, memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Kasban Syarkowi LC MSI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.
Alhamdulillah yang kami hormati pengurus Salimah Kabupaten Magelang dan para jajarannya semuanya muslimat, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan sebelum datang tanggal 13 April 2001. Monggo panitia nge-share mawon slide-nya. Ya. Kita akan bicara tentang sehat gembira menyambut Ramadan. Sehat itu apa ya? Sehat itu ada 4 tinjauan sehat. Sehat fisik, tidak kena corona. Sehat akal, berarti suka ilmu. Sehat spiritual, berarti suka ibadah. Sehat sosial, berarti suka interaksi. Itu. Orang yang tidak sehat fisik, dia nggak suka makan. Orang yang tidak sehat akal, dia nggak suka taklim, nggak suka diskusi, tidak suka penelitian. Itu akalnya sakit. Orang nggak suka ibadah, nggak suka baca Quran, itu hatinya sakit. Karena itu pahit semua. Orang yang tidak suka interaksi sosial, itu kesehatan sosialnya sakit. Jadi kalau fisik sakit itu semua terasa pahit. Makan yang enak pahit katanya. Minum teh manis saja pahit. Itu karena sakit. Maka sehat itu penting. Itu aset utama, sehat fisik, sehat akal, sehat hati, dan sehat sosial. Itu kesehatan. Banyak orang sehat fisiknya tapi sosialnya nggak sehat. Banyak orang sehat sosialnya tetapi dia fisiknya nggak sehat. Nah, 4-4-nya ini ada dalam diri kita. Fisiknya sehat, akalnya sehat, terus hatinya sehat. Terus yang terakhir adalah sosialnya sehat. Itu macam-macam kesehatan menurut Dinas Kesehatan Nasional. Saya baca tentang kesehatan. Di sini ada Ibu Kesehatan lebih tahu. Kemudian tentang bahagia. Ya, bahagia sama. Bahagia itu adalah efek daripada sehat tadi menimbulkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan ada yang sifatnya lahiriah, ada sifatnya batinnya. Kesehatan batin, kebahagiaan batinnya ini biasanya lama dan abadi. Terus kebahagiaan lahiriah itu biasanya temporer sekali. Cantik itu kan temporer. 2050 kan pada tua semua. Tapi kalau alim, kalau punya akidah yang kuat, itu kan sampai mati. Bahagianya kan abadi. La ilaha illallah dipahami secara lahiriah itu temporer. Tapi kalau dipahami secara batinnya itu abadi. Ustadz Kasman soal Terus apa yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan Ramadan dengan suasana menyehatkan, membahagiakan, mendapatkan berkah, mendapatkan ampunan. Yang pertama tadi siap lahir dan batin. Ibu-ibu, saya tanya Ibu, Ramadan dimajukan besok hari Kamis, kira-kira senang nggak? Senang betul? senang.
Oh, kok cepat gitu. Tenang. Senang Ustaz. Alhamdulillah, berarti sehat. Itu sehat batinnya. Jadi kalau kekasih kita akan datang akhir bulan depan, ternyata dimajukan. Ayo, senang apa sedih? Itu. Yang sedih itu orang yang khianat. Ramadan datang, ada orang bilang puasa lagi ya katanya. Loh, kok cepat ya gitu. Waduh, tarawih lagi nih. Itu berarti secara batin tidak siap. Ada yang orang sudah siap, yang tiap malam, tiap saat sudah begitu kok. Jadi ibadahnya orang soleh, salafus soleh itu, ya memang begitu. Ya kayak Ramadan, ya nggak ada spesial khusus, ibadah biasa. Ya tarawih tiap malam ya 13 biasa. Kalau mau nambah 2-3 ya nggak apa-apa. Tarawih kan nggak khusus Ramadan. Ibadahnya begitu, tilawahnya yang ya begitu tilawahnya gitu. Ini kesiapan batin. Lahir jelas ya. Kalau ada presiden apa ini, Raja Salman kemarin datang itu persiapannya luar biasa. Itu manusia. Bagaimana Ramadan? Ramadan itu lebih mulia daripada Raja Salman. Persiapannya biasa saja gitu. Ini kan tanda tanya itu. Maka fisik harus dipersiapkan, terus batin juga disiapkan. Yang kedua, bicara tentang tauhid kepada Allah. Artinya apa? Ibu-ibu semua, kita itu ibadah nyembah Allah loh. Bukan nyembah waktu, yaitu Ramadan atau malam hari nangis, subuh biasa saja sholat subuh. Sholat sunnah nangis, sholat wajib biasa saja, malah nggak khusyuk, malah ngantuk. Atau di Mekah nangis, di Madinah nangis, di Masjidil Aqsa nangis, di rumah nangis juga. Ternyata alasannya beda. Di sana ingat Allah, di rumah ingat kambingnya mati. Kan atau enggak nangis malam. Itu kan bertanda dia tidak konsisten menyembah pemilik tempat dan waktu. Maka bagi orang soleh itu tauhidnya kuat. Yang disembah Allah bukan Ramadan, bukan Mekah, bukan Hajar Aswad, bukan Multazam, bukan Rodoh, bukan Hijr Ismail, bukan Jabal Nur, Jabal apa ini Rahmah, Arafat, bukan. Dia kan terus dalilnya ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa pada Allah kapan saja, di mana saja. Yang ketiga bicara tentang ini kan apa ya, masa sangat genting ini untuk Ramadan itu karena mau panen, takut dimakan burung, takut dirusak hama, ini harus dikawal. Sya'ban ini adalah bulan peduli tanaman, bulan bagaimana semakin subur dipupuk. Kalau Rajab kan masa tandur, kemudian Sya'ban itu masa apa ini memupuk, dan Ramadan itu masa panen ini. Bagi yang nggak menanam dan nggak merawat tanamannya ya khawatirkan gagal panen. Ramadan itu masa diskon besar-besaran sampai berlipat-lipat pahala di Ramadan. Tapi ingat juga dosa ya dilipatkan. Kalau siapa bermaksiat Ramadan ya berlipat-lipat sama. Dosa di Mekah dengan dosa di Pabelan ya berbeda. Karena ada kemuliaan tempat. Dosa di Ramadan dengan dosa di bulan kayak apa ini, nggak katakan ya kayak Sya'ban, itu berbeda. Karena ada kemuliaan waktu dan tempat. Anda melewati bapak tukang becak, diem saja, itu nggak apa-apa. Anda melewati di depan presiden, Anda diem saja, pertanyaan besar. Itu tentang fisik padahal ya. Bagaimana dengan hal yang abstrak dan yang pasti kita yakini, kemuliaan Ramadan. Sebelumnya sudah ada ibadah-ibadah dari Nabi seperti puasa Sya'ban, seperti biasa Nabi sedekah. Itu sebagai apa ya? Sebagai kebiasaan, dan nanti puncaknya malah sangat dermawan ketika Ramadan. Tabarukan. Bukan berarti begini ya ibu-ibu, ada orang itu sedekah nunggu Ramadan, padahal tetangganya butuh ketika Sya'ban.
Atau gini, mau potong kuku nunggu hari Jumat, padahal kukunya sudah panjang. Itu hari Kamis, besok aja Jumat sunnah. Jumat lupa, masuk Sabtu, nunggu Jumat lagi. Itu orang tidak paham. Bahwasanya di samping ada kemuliaan waktu Jumat, kemuliaan waktu Ramadan, ada kemuliaan musabaqah fil khairat, cepat-cepat berbuat baik. Itu juga kemuliaan juga. Jangan melihat dari satu sisi saja, yaitu waktu. Banyak kelipatan dari sisi yang lain. Terus bahagia, Ramadan datang sudah. Amalan utama nanti Ramadan, ibu-ibu sering ucap asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian astagfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Jadi 3 doa ini yang sangat mulia. Jadi ada syahadat, ada istighfar, ada minta surga dan next. Dalilnya sudah dibaca sama Mbak Kintan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Next. Rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhan, kalau awal pertama bulan Ramadan malamnya suffidat asyayatin, diikatlah setan-setan itu, wa maradatul jinni, dan jin yang nakal diikat. Diikat buat siapa? Ya buat orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Masih ada orang nyolong. Tuh, mereka yang lepas sendiri kok. Dia itu mungkin setannya juga itu yang mencuri, yang maksiat. Karena setan bisa, setan jin, manusia, hewan gitu. Berarti kalau diikat setannya, itu berarti orang itu bisa menahan hawa nafsunya dengan puasa, ngantuk tilawah, kan gitu. Tidak boleh mengatakan katanya diikat kok masih banyak kemaksiatan. Nah itu yang diikat itu untuk orang-orang yang soleh, yang bisa melawan hawa nafsunya. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa yunadi munadin falam yughlaq min habab. Wa yunadi munadin, ada malaikat yang berkata, ya baghiyal khairi aqbil, hei orang yang pengin baik, ayo cepat menghadap. Wa ya baghiyasy syarri aqsil, hei orang yang pengin maksiat, tobat. Atau apa ya bahasanya itu, aksir ya memperpendek, intinya jangan maksiat lagi. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki orang-orang yang bebas dari neraka. Wadzalika kullul lailah, itu setiap malam ada panggilan itu dan ada orang yang bebas neraka. Ini hadis tentang taubat, yaitu dipanggil Allah cepat menghadap, dan ingat taubat ini kan setiap saat. Mohon maaf ibu-ibu, biasanya yang tidak bisa menahan lisan untuk komentar itu biasanya ibu atau bapak. Ibu gini. Alhamdulillah ngaku. Kalau sudah ngaku begini ibu-ibu, setiap jenengan atau saya nggak sengaja atau sengaja ngomongin orang, saran saya segera berwudu dan istighfar, itu cepat kembali kepada Allah. Atau kalau orangnya tahu kita ngomongin dia, kita harus minta maaf. Kalau orangnya nggak tahu, cukup sebut kebaikannya dan doakan dia dengan istighfar. Karena ini biasanya nggak lepas dari kumpulan-kumpulan. Kalau ada 2 orang berkumpul cerita panjang-panjang, itu mesti nyerempet-nyerempet. Itu ibarat orang nyetir itu, kalau lama-lama bisa
lepas kontrol. Ini pesan saya untuk diri saya, kembali. Kalau salah kembali. Termasuk taubat ini kan kembali ke tempat asal. Namanya kembali kan pergi, kemudian balik. Anda rumahnya anggaplah Surabaya, pergi ke Magelang, balik ke Surabaya, itu namanya taubat kembali. Tapi kalau Anda rumahnya Surabaya, baliknya ke Jakarta, ini pertanyakan, ini mungkin kesasar atau memang bukan orang Surabaya. Ibu-ibu ini kan aslinya rumahnya di surga. Besok kalau wafat, bukan besok sih Bu, kapan-kapan nanti. Suatu saat meninggal itu kembalinya ke surga, itu normal. Maka taat pada Allah itu hal yang normal gitu. Siapa yang maksiat itu orang yang kesasar, nggak normal karena pulangnya nanti nggak ke surga, orang maksiat itu ke neraka. Maka taubat itu sebenarnya nilai fitrah, kembali kepada asal muasal kita, yaitu Bapak Adam dan Ibu kita Hawa. Next. Kemudian Ibu yang dirahmati Allah, Ibu seneng nggak ya kalau punya emas sekilo gitu, seneng nggak Bu? Senang. Senang kan Bu, emas sekilo. Nah, habis kajian Salimah dibagi emas sekilo, senang boten? Senang. Senang Ustadz. Alhamdulillah. Nikmatnya materi itu di bawah nikmatnya ibadah. Maka kalau jenengan bisa sholat tahajud, mohon tasyakuran. Itu. Kalau jenengan bisa khatam Quran, mohon tasyakuran. Ya tidak harus beleh wedus Bu, ya cukup sujud syukur gitu. Kalau tiap khataman beleh wedus ya habis wedus tetangga, kasihan. Jadi usahakan kalau dapat nikmat ibadah seperti bisa baca Quran, bisa sholat malam, bisa duha. Alhamdulillah hari ini saya suudon enggak ya sama orang? Alhamdulillah belum terdeteksi enggak. Aku bersyukur pada Allah hari ini enggak suudon sama orang. Itu nikmat batin. Ramadan itu nikmat batin, nikmat ibadah. Maka nikmat ibadah ini atau disebut dengan makna ruhiyah, nikmat ruhiyah atau nikmat maknawiyah itu lebih berhak disyukuri daripada nikmat mabnawi atau nikmat lahiriah yang nampak. Jadi, wah, aku kok punya ini, punya itu, punya laptop baru, punya HP baru, itu silahkan sujud syukur. Tapi jangan lupa, ada nikmat batin. Kontennya bagus nggak di dalam laptop, iPad-mu, di dalam HP-mu itu bagus nggak? Kalau bagus, itu lebih berhak disyukuri daripada HP-nya itu sendiri. Karena HP yang lahiriah itu masih di bawah yang softwarenya itu. Kemudian jangan lupa bahwasannya kita bisa seperti ini, kajian di Zoom, kita bisa sholat duhur, kita bisa dengan izin Allah sholat tahajud, sholat duha, itu tidak lepas dari amal kolektif beberapa makhluk Allah yang tidak kita sadari, malah amalan itu diakui sendiri. Contoh, Ibu sholat asar tadi, apa Ibu sholat sendiri? Kan tidak. Itu ada Pak Tukang yang bangunkan rumah Ibu, musola Ibu, itu ada air PDAM yang mengalirkan air Ibu, itu ada tukang keran, itu ada sajadah yang nenun sajadah Ibu. Rupanya tidak bisa sendiri. Itu satu kesatuan, maka jangan suka mengaku berbuat kebaikan sendiri. Mesti ada orang lain. Nah, itu dalam tataran manusia, makhluk. Dan kita ibadah itu kan dari Allah. Fisik dari Allah, ilmu dari Allah, hati perasaan semua dari Allah. Nah, itu kok ngaku dirinya modal dari Tuhan, kok kemudian minta ini, minta itu. Sudah dikasih modal saja bersyukur. Dikasih modal suruh usaha, sudah sana. Ketika nggak laku, kembali ke pemiliknya yaitu Allah. Dibeli cuma sama Allah. Padahal Allah nggak butuh ibadah kita. Dikasih pahala, dilipat gandakan.
Kemudian nikmat-nikmat yang sifatnya apa ini? Lahiriah itu adalah hanya alat atau hanya instrumen, perlu diarahkan kepada tujuan inti, yaitu ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ulama salaf mengatakan qayyidu, ikatlah ni'amallahi ing piro-piro nikmati Gusti Allah bisyukrillahi kelawan syukur nang Gusti Allah. Siapa yang selalu bersyukur, insya Allah nikmatnya akan langgeng lama. Seperti kisahnya Bani Israel, ada suami istri miskin pergi ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan kami kaya raya. Nabi Musa berdoa, orang itu berdoa kaya raya, tapi Allah ngasih janji kaya rayanya hanya 1 tahun. Ditunggu Nabi Musa, ternyata tahun kedua masih kaya, tahun ketiga masih kaya, tahun berikutnya kaya abadi. Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, katanya setahun, kok malah bertahun-tahun? Apa? Dalam hadis itu dikatakan, wahai Musa, hambaku ini dikasih nikmat, kemudian dia bagi-bagi dermawan kepada orang lain. Saya, itu bahasa saya yaitu Tuhan, saya itu malu kalau ada hambaku lebih dermawan daripada aku. Dia berbagi, aku juga berbagi. Maka qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Yang ketiga, supaya sehat akalnya, harus makan ilmu, harus konsumsi ilmu, buku, konsumsi YouTube yang ilmiah, konsumsi artikel yang ilmiah, itu ta'alum. Belajar ini sampai kita wafat. Maka yang diutamakan adalah belajar tentang puasa, belajar tentang ibadah di bulan Ramadan. Maka ilmu itu adalah pondasi sebelum beramal. Siapa beramal dan berilmu merusaknya lebih banyak daripada baiknya. Maka ilmu itu pondasi, dan dilanjutkan dengan pemahaman yang kuat, karena tidak semua orang berilmu itu memahami apa yang dia ucapkan. Justru pendengarnya lebih paham. Seperti ini, saya ngomong tentang ta'alum. Bisa jadi ibu-ibu muslimat ini lebih paham daripada saya. Ada ilmu, ada paham, ada aksi, yaitu amal, disebut hidayah taufik. Kalau ilmu dan paham itu disebut hidayah irsyad. Kalau amal itu disebut hidayah taufik, dikasih Allah kekuatan mengamalkan. Kemudian bisa ekspansi dakwah, kemudian istiqomah. Prosesnya seperti itu. Rata-rata orang itu suka dengan ilmu. Tidak dilanjutkan berikutnya. Kemudian, kenapa harus ta'alum menghadapi Ramadan? Ingat, ibadah yang dengan ilmu itu pahalanya lebih besar daripada ibadah tanpa ilmu. Ilmu itu juga kebahagiaan internal. Iman itu kebahagiaan internal diri, tidak bisa lepas ilmu dan iman. Tapi kalau jabatan, harta, marga, kecantikan, itu semuanya kebahagiaan dari luar diri, maka bisa hilang dan temporer. Tapi kalau ilmu abadi, iman abadi, kebahagiaan dari dalam. Melihat segala sesuatu dengan ilmu dan iman pasti disinari oleh cahaya. Karena cahaya, maka terang. Bagi siapa yang sumpek, bagi siapa yang stres, bagi siapa yang gelisah, itu berarti belum mendapatkan pencerahan ilmu tentang masalah itu, gitu. Maka disebutkan al ilmu nurun wal jahlu zulmun. Ilmu itu cahaya, sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Maka kenapa itu bertengkar itu? Pasangan bertengkar, dengan sahabat bertengkar, karena ada yang gelap. Maka perlu dikasih cahaya, karena gelap itu akan tersandung, nggak tahu arah, kesasar. Tapi kalau ada ilmunya, dia tidak nyasar. Kemudian
Diutamakan adab sebelum ilmu, jelas, karena adab itu adalah puncak daripada ilmu. Maka saya kritik ini, sebagian besar pembelajaran agama Islam di Indonesia itu biasanya dimulai dari ilmu hukum Islam. Apa hukumnya? Nisfu Sya'ban, apa hukumnya? Ulang tahun, apa hukumnya? Itu berarti dia terjebak. Bukan itu. Pertama kali di Mekah 13 tahun itu yang ditanamkan adalah ideologi dan etika, akhlak. Kemudian tahun yang ke-14 sampai tahun 22 Hijriah kenabian itu ditanamkan banyak tentang hukum. Artinya apa? Pondasi tadi ilmu sebagai pondasi amal, tapi ilmu sendiri butuh pondasi. Apa pondasinya ilmu? Adab, gitu. Maka jangan heran kalau ada orang baru berilmu kasar karena dia salah cara belajarnya. Seharusnya dia memuliakan orang, malah memaki-maki orang. Kemudian ilmu itu menenteramkan, menyatukan. Itu ada istilah logos universal, kesatuan keilmuan, semuanya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Maka ada genetika ilmu, ada gen keilmuan. Jadi antara matematika dengan nahwu sorof, dengan ilmu-ilmu agama itu sebenarnya tidak jauh, itu satu gen. Itu satu sumber. Kalau ditarik ke atas ya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya thalabul ilmi faridah ala kulli muslim, itu ya. Jadi kewajiban mencari ilmu. Lanjut. Kemudian yang keempat, kita kuatkan tekad menghadapi Ramadan ini. Jadi tekad itu di atas segala bentuk niat. Kalau himmah itu kan saya ingin haji itu, tapi nggak nabung. Lama itu saya ingin haji, nabung tapi diambil lagi, itu nggak jadi. Khotirah, terbesit di hati. Niat itu punya keinginan 50% ke atas. Iroda 70% ke atas. Azam ini 100%. Yaitu keinginan yang sangat kuat. Maka di dalam ibadah itu kalau ada rintangan seperti ngantuk, seperti malas, itu harus dijawab dengan tekad. Kalau tekadnya kuat itu hilang. Kalau hanya sekedar niat biasa atau khotirah lama, hujan nggak jadi ke masjid. Gitu. Tapi kalau azamnya kuat, itu tidak akan bisa dihalangi oleh udzur. Itulah nabi-nabi utama disebut ulul azam atau ulul azmi itu kan. Falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Perbanyak niat kebaikan ibu-ibu, perbanyak niat untuk berkeluarga Islami, untuk beramal Islami bersama-sama, walaupun usia kita nggak tahu ya siapa yang duluan wafat, tetapi niat kita pingin beramal sama kawan-kawan sampai kita bertemu Allah, itu akan dicatat Allah sebagai amalan kebaikan. Maka ulama dulu disebut tujarun niat, pedagang niat, perbanyak dia niat. Masuk masjid, sholat apa ini? Terserah. Mau sholat tahiyatul masjid boleh, sholat wudhu boleh, sholat tobat boleh, sholat qobliyah boleh. Dalam satu waktu dia 2 rakaat, niatnya banyak. Boleh Ustadz, ya boleh, wong itu jenisnya sama kok. Kalau antara sunat dan wajib nggak boleh, itu kan sama-sama sunnah. Boleh itu 2 rakaat. Wah, tahiyatul masjid gabungnya sekalian wudhu, sholat tobat, sholat qobliyah itu diperbolehkan karena satu sifat yaitu sunnah dan boleh banyak niat. Tapi kalau wajib dan sunnah nggak boleh dicampur. Next. Perlu diingat
bahwasannya Ramadan itu kurang lebih hanya 30 hari. Kalau kita dibatasi 30 hari, otomatis kehilangan 1 hari kita bersedih. Kita nggak pernah jumpa orang tua kita bertahun-tahun. Dibatasi, liburan dari perusahaan hanya 30 hari. Anda itu sudah takut sekali 30 hari. Karena lama nggak pulang. Harus dimanfaatkan. Maka fokus transit di bumi ini yang sebentar, fokus hal yang penting dan utama. Yang tidak penting ditinggalkan. Ngobrol, tinggalkan. Anggota grup-grup WA yang tidak bermanfaat bisa merusak hati, keluar aja, nggak apa-apa. Karena belum bisa mendakwai, malah terpengaruh. Itu artinya apa? Ramadan terbatas, maka carilah amal yang utama. Utama itu apa? Sunnah, wajib. Ya. Yang mubah seperlunya. Yang makruh sama haram ditinggalkan. Nah, kalau selain Ramadan kan banyak yang mubah. Makin banyak yang mubah daripada yang wajib dilakukan. Maka usahakan dalam hal mubah yang Anda lakukan, makan, minum, tidur, mandi, bersih-bersih, itu diniatkan untuk ibadah pada Allah. Karena transitnya terbatas nih 30 hari dan harus kita servis. Nah, maka ayatnya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa taqasbil amwal wal aulad. Saya tanya ibu-ibu ya, nanti jawab ya, supaya saya nggak ngomong sendiri. Nanti ngomong sendiri saya capek sendiri, tenggorokannya kering. Nanti ibu-ibu jawab, saya tanya. Ibu-ibu, kehidupan di dalam Al-Quran diceritakan, ketahuilah kehidupan dunia yang singkat. Dunia itu singkat. Laibun itu adalah bermain-main. Saya tanya, main-main itu pekerjaan ibu-ibu atau anak-anak? Anak-anak. Anak-anak Ustaz. 100 Bu. Anak-anak. Oke, lanjut. Walahwun. Lahwun itu ngobrol, nggak ada manfaatnya, duduk-duduk cerita-cerita, kawan sekelas, kemudian ke rumahnya bersama-sama, ulang tahun bareng-bareng, perayaan itu biasanya anak TK atau anak SMP atau anak SD? TK, SD. Iya, betul, anak SD. Lanjut. Zina itu artinya berhias. Biasanya yang berhias itu anak kecil apa mbak-mbak SMA atau mbak-mbak kuliah? Mbak-mbak SMA dan kuliah. Ibu-ibu enggak? SMA dan kuliah. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu. Ibu banyak yang nggak sempat, Ustaz. Perawat. Yang suka dandan itu masih level 3. Jadi ada main-main itu anak-anak, lahwun itu anak muda, zinatun itu anak muda level SMA, SMP, SMA sama kuliah suka dandan. Wah, rambutku kok begini ya, jilbabku kok begini ya, wah baju kok, itu namanya masih level 3. Lanjut sekarang. Watafakhurum bainakum, bangga. Bangga, lo sekarang kerja di mana? Sudah S1 ya? Sudah wisuda ya? Iya dong, sekarang SE, SPD, es krim. Itu disebutkan S-nya. Tafakur. Biasanya tafakur bangga dengan gelar, bangga dengan saya anaknya Bapak itu loh, gitu. Pak Lurah, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Kadus. Itu biasanya level-level usia ya 30-an, tafakur bangga dengan sudah S1, sudah punya usaha. Berikutnya, takasur fil amwal itu kayak mbah putra wayahe pinten mbah, wah wis akeh, wis 20. Loh, itu kata-kata itu sudah menunjukkan dia bangga banget dengan banyak cucu, banyak anak. Ini proses kehidupan. Kayak begitu. Kita sudah pernah main-main waktu SD, kita suka canda-canda waktu SMP, kita juga pernah berdandan waktu SMA, bukan kita ya, ibu-ibu aja, saya enggak. Wazinatun SMA, kemudian ada juga tafakhur. Tafakhur itu bangga dengan kerja di mana, jabatannya apa, gelarnya apa, kemudian nanti bangga dengan anaknya
berapa, kemudian cucunya berapa. Ini proses. Kalau sudah sampai cucunya berapa, habis itu apa yang ditanya? Apalagi ditanya? Kalau sudah cucunya berapa, Mbak? Oh, 20. Berarti kira-kira gimana itu? Apalagi? Ibarat gini, Ibu-ibu, kalau kita waktu SD ditanya, Le sekolah nanti Le, SD Pak? Oh iya, oke. Waktu kita SMP ditanya, kelas berapa Le? Gitu, kelas 3 Pak. Oh. Ketika kita sudah usia 20-an, kuliah nang di Le, UGM Pak. Jurusan apa? Ekonomi, oke. Ketika sudah 30-an ditanya, wis nikah dorong Le? Sampun Pak, oke. Ketika 40, anak piro Le? Kalih Pak, oke. Ketika sudah usia 50, 60, putune pinten Mbah? Jawabannya enten gangsal, enten kalih. Ketika sudah usia 80, apa pertanyaannya Bu? Ibu, Sehat, Mbak. sampun dahar dereng. Dereng padahal sampun. Persiapan. Banyak bertanya gini, kue iku sopo? Coba itu malah bertanya, berbalik lagi. Kue iku sopo? Padahal putunya sendiri. Artinya itu proses kita menakutkan. Ini kayak kita sudah pertanyaan anaknya berapa, sudah pertanyaan cucunya berapa. Ini hati-hati Bu, sudah pertanyaan cucunya berapa ini sudah mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Salimah Magelang ini satu rombongan masuk surga ya. Allahumma amin. Amin. Jangan lupa saya loh. Suruh ngomong terus dilupakan di akhirat. Ustaz Kasban mana? Kok nggak ada di rombongan Salimah Magelang? Jangan-jangan omong doang dia nggak ngelakuin. Saya dari atas, saya di Firdaus, Ibu di Aden ya? Ada di atas. Maaf ya Ustadz, saya suudon. Oh ya nggak apa-apa, biasa kok Bu. Jadi kita itu insya Allah satu rombongan, jangan takut. Kemudian kelipatan pahala itu kan ada karena waktu Ramadan sampai 700 kali. Tempat karena Mekah, karena Madinah, karena Masjidil Aqsa. Kualitas diri tadi karena ilmu di atas. Manfaat itu karena berefek sosial. Beban karena tanggung jawabnya berat. Seperti itu pemimpin itu kalau sholat sunnah pahalanya lebih besar daripada orang biasa karena pemimpin pikirannya banyak banget. Pak petani, buruh tani sedekah 10.000, kemudian Pak Direktur sedekah 100.000, itu bisa jadi beban sedekahnya Pak petani lebih besar karena dilihat dari sisi beban. Kalau dilihat dari sisi manfaat bisa jadi 100.000-nya Pak Direktur lebih besar. Jadi dari mana Anda melihatnya? Jangan hanya mengatakan wah pahalanya besar loh di Ramadan, sisi apanya dulu? Waktu. Oke, jelas. Kalau sisi kualitas gimana ya? Perbanyak ilmu tadi. Continue juga itu juga memperbanyak pahala. Semakin lama seperti kan di grup ini ada guru yang ngajar sudah 25 tahun, ada 30 tahun. Pahalanya orang yang ngajar 30 tahun walaupun ngajar SD A, B, C, D itu bisa mengalahkan profesor itu. Karena apa? Dia kontinunya itu yang mahal, bukan masalah dia itu gelarnya apa, tidak. Tapi kontinu yang ngajar, sabarnya menghadapi anak selama 30 tahun itu dinilai. Jadi penilaian pahala itu bisa waktu, bisa sisi tempat, sisi kualitas, sisi manfaat, sisi beban, sisi kontinu. Next. Kayaknya ini ibu-ibu sudah capek ya. Bisa dipotong aja nggak apa-apa. Ada pertanyaan atau apa monggo. Atau sharing monggo. Kayaknya kok diem semua ini. Monggo ibu-ibu kalau ada yang tanyakan. Sampai yang ke-6 dulu. Saya mau minum dulu. Cek. Ya. Ibu-ibu,
agenda kita sore hari ini. Alhamdulillah kita melalui dua channel ya. Jadi ada channel Zoom dan juga YouTube. Monggo sambil menunggu. Kalau mau ada pertanyaan dulu kami persilakan. Bisa lewat chat Zoom atau YouTube. Cek. Ya Ustadz, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kiat-kiat melawan hawa nafsu yang kadang kita sulit untuk mengontrolnya? Begitu. Baru satu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Oke. Saya tanya ibu-ibu yang mendengarkan saya. Kalau ibu punya kawan ini tidak memberi manfaat, malah melukai ibu, nonjok ibu, nendang ibu. Tapi ibu berkawan dengan dia. Kira-kira sabar nggak ibu selama sehari, 2 hari, bahkan seminggu ditonjokin terus, menyakitkan terus? Kira-kira tetap dijadikan sahabat atau ditinggal saja? Ditinggal. Hawa nafsu itu endingnya membuat kita sengsara. Mbok ya ditinggal, apa susahnya? Itu lalu logikanya harus begitu. Hawa nafsu itu ujungnya kita sengsara. Contoh, kamu mencurilah, coba nanti ujungnya ketangkap polisi, di penjara, ya. Apalagi kamu berbohonglah, nanti kegelisahan yang ada. Nah, kalau memang kawan Anda yang dalam diri Anda yaitu nafsu menyakitkan, kenapa enggak ditinggalkan saja? Kan mudah cara berpikirnya. Berarti orang yang mengikuti hawa nafsu itu tidak logis, tidak rasional. Wong jelas melukai kok dijadikan kawan. Maka tidak hanya Anda saja yang berdarah-darah melawan hawa nafsu. Ulama-ulama dulu juga berdarah-darah. Maka kita tahan-tahanan aja melawan hawa nafsu. Contoh ya, ibu rajin baca Quran 1 juz. Suatu saat males banget. Lawan bu, itu kesempatan pahala paling besar ketika di situ. Ayo bu, bangkit. Kok bisa? Berarti ibu itu bahagia dan menang. Itu. Ibu biasanya sholat tahajud 13 rakaat. Suatu saat males atau sakit, tetap bu sambil tidur, bahkan sambil ketip-ketip bu, tetap bu. Enggak usah, wong sakit kok sholat. Wong wajib aja bisa di jamak, apalagi yang sunnah. Tapi jenengan masih maksa, aku harus sholat. Ya, itu termasuk orang yang lulus melawan hawa nafsu. Sama lah bu, nanti ada kisahnya siapa itu? Abu Yazid Al-Bustami itu loh. Ketika lihat anjing, jubahnya diangkat. Kemudian setelah diangkat, Allah alam namanya cerita ya. Kata anjingnya begini, wahai Abu Yazid, apakah engkau takut najisku yang sudah ditakdirkan Allah ini? Sungguh, najis batinmu yang menganggap aku hina dan kau lebih mulia adalah lebih najis dan tidak bisa dibersihkan daripada tidak bisa dibersihkan dengan tanah dan air seperti najisku ini. Najis batinmu lebih berat dan lebih besar daripada najis lahiriahnya anjing. Ini harus dicerna dengan dengan dalam. Kita mungkin masuk dalam wilayah taat, tapi sebenarnya di situ ada nafsunya gitu. Setiap level ibadah itu selalu ada godaannya. Godaan orang awam ya sholat ya. Nafsunya apa? Ingat masakannya, ingat anaknya, itu orang awam. Kalau orang khusus ingat surga, takut neraka. Gitu.
Orang hebat ingat Allah, lupa selain Allah, itu orang hebat. Itu Bu, jadi tidak Ibu saja, kita selama hidup masih berperang melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah matur nuwun Ustaz. Jadi hawa nafsu harus dilawan Ibu, jangan sampai kita terlukai karena hawa nafsu. Baik, ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya menyalahi niat atau tidak kalau sebelum puasa kita belanja baju lebaran dulu buat anak atau yang lainnya dengan harapan nanti saat menghadapi Ramadan tenang dalam beribadah? Ibu-ibu yang suka belanja ini berarti ya. Ini Bu, kita satu, persamakan persepsi kita tentang ibadah. Sebenarnya yang dicela ulama-ulama Anda repot belanja ketika menjelang Syawal itu apa sih? Anda nggak tahu prioritas. Bahwasanya 10 akhir itu puncak-puncaknya malah tinggal nang pasar. Bukan berarti mencela pasar, tidak. Artinya Anda di pasar itu tetap niatnya lurus untuk memenuhi kebutuhan hajat keluarga, itu juga ibadah gitu loh. Dan memang adanya duit itu THR munculnya di akhir-akhir, terus awal masa dari mana belanja gitu loh. Kira-kira THR-nya tuh di depan apa di belakang Bu? Hah? Atau nggak dapat? Di belakang, masa belanja di depan, dari mana duitnya? Oke lah, kalau Anda punya pemahaman yang utuh silakan. Saya belanja di depan, biar nanti saya prioritas ibadah mahdoh saya nggak terganggu, bagus. Harus begitu. Ada kata ibadah mahdoh supaya nggak nyepelekan bahwanya belanja memenuhi hajat anak, suami, itu bagian daripada ibadah yang besar juga gitu loh. Ibu baca Quran tapi suaminya nggak dikasih baju baru, marah-marah, gimana Bu? Mendingan apa? Mendingan belikan baju baru, tertawa-tawa, itu ridho suami gitu. Itu ibadah substansinya ya. Tapi ya, jangan tinggalkan tilawah, tetap tilawah dan mengurus suami. Tanda istri yang bisa ngurus suami adalah suaminya kurus karena istrinya pengurus. Kok mboten tertawa Bu? Lagi tanda tanya Ustadz, maksudnya gimana? Jadi seperti itu ya. Jadi tolong samakan persepsi ibadah mahdoh itu kayak itikaf, sholat, tilawah. Ada juga ibadah ghairu mahdoh, ke pasar, itu ibadah. Mana yang utama? Secara umum yang utama mahdoh. Tapi jangan sepelekan yang ghairu mahdoh. Bisa jadi yang ghairu mahdoh itu pahalanya lebih besar daripada yang mahdoh. Itu mungkin yang mahdoh ada hawa nafsunya, yang tadi yang dianggap dunia pasar tidak ada hawa nafsunya. Nah ini saya jadi nggak bisa ibadah loh, menunduk tawaduk. Saya nggak kayak ibu itu di masjid terus, saya kok ke pasar terus, merendahkan dirinya. Itu hakikat ibadah itu, tawaduk itu. Jangan lupa itu. Jadi ada penilaian Tuhan yang kadang tidak bisa kita prediksi gitu. Seperti itu. Mana yang utama, pasar apa masjid? Ya lihat sikonnya. Kalau memang penghasilannya di pasar, maka pasar itu tempat mencari nafkah yang halal. Itu bisa jadi wajib gitu. Dan utama daripada sholat sunnah minta orang, kan begitu. Saya lihat sikonnya, maka kita samakan persepsi. Ibadah itu tidak hanya itikaf di akhir Ramadan, bahkan memenuhi hajat seorang muslim itu lebih baik daripada ibadah berhari-hari di Masjid Nabawi, kan gitu. Itu cara pandangnya harus utuh ya. Jadi pasar tetap oke, tapi luruskan niat. Ibadah tetap oke, juga luruskan niat. Yang di masjid melihat orang pasar, hebat banget itu memenuhi hajat muslim. Yang di pasar melihat ini masjid, hebat banget tuh ibadah mahdoh. Nah, dua-duanya lulus kayak gitu. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Ini mau dilanjut atau pertanyaan lagi Ustadz?
Lanjut Bu. Lanjut materi nggih. Oke, yang keenam ya. Yang keenam bicara tentang tafakkur. Ramadan itu menimbulkan inspirasi karena kebersihan batin, kebersihan lambung, kebersihan pikir akan menimbulkan menangkap banyak isyarat dari Tuhan. Namanya ilham. Ilham itu adalah inspirasi datang. Tiba-tiba buka buku, kok pas banget masalah dia dengan buku itu. Itu inspirasi. Kemudian berpikir, saya ini puasa apa ya? Puasa awam kah? Nggak makan, nggak minum, tapi kok masih ngomongin orang. Oh, awam saya. Kalau orang khusus spesial khawas gimana? Dia nggak makan, nggak minum, nggak maksiat, fisiknya nggak maksiat. Bahkan batinnya nggak maksiat. Itu khawas. Akhos, orang yang paling spesial siapa? Orang yang nggak makan, nggak minum, nggak maksiat, nggak maksiat batin juga, nggak maksiat fisik. Terus dia hanya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat makanan, ingat penciptanya. Lihat anak, ingat Allah. Lihat motor, ingat Allah. Ini orang yang hatinya nggak lepas dari Allah. Ini orang yang puasa puasa khawasul khawasnya. Tuh, itu perlu kita tafakuri diri kita. Saya ini awam kah atau khawas atau khawasul khawas. Kemudian orang puasa itu kan memiliki kebahagiaan. Apa? Menunda makanan, menunda minuman itu nanti kalau sudah waktunya sangat bahagia. Berarti kebahagiaan itu semakin bahagia kalau dia prihatin. Anda akan menghargai air putih kalau Anda menahan air putih mulai subuh sampai maghrib. Begitu berharganya air putih. Kalau Anda tiap hari, tiap jam ketemu air putih, Anda menganggap air putih biasa. Anda akan menghargai air putih kalau Anda ada di Afrika. Kalau Anda di Papelan mungkin biasa, banyak milih gitu. Maka kebahagiaan itu muncul kalau kita mau prihatin, diantaranya dengan apa? Puasa. Maka orang yang sederhana itu biasanya kalau ada kebahagiaan, bahagianya berlebih. Jika ada musibah, tidak terlalu menyakitkan karena sudah biasa bersedih dia. Berbeda dengan orang yang foya-foya, kalau ada musibah sangat sedih. Kalau dia ada kebahagiaan, biasa saja kan, sudah biasa bahagia, bergelombang. Jadi gelombangnya terlalu tinggi, kalau jatuh bisa terlalu sakit. Dan bahagia saat ketemu Allah, mudah-mudahan ini. Wa farhatun khina yalqa rabbahu. Ibu-ibu, saya, kita semua insya Allah itu nikmat terindah ya, wujuhu yauma idin nadhirah, itu melihat Allah itu. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melihat Nabi. Jangan pikir hal-hal yang duniawi ya, seperti seksual, rumah, perhiasan, itu duniawi, dan bagi ahli surga itu bukan hal yang paling utama, itu perlengkap saja. Kalau sudah ketemu Nabi, ketemu Allah, dan dengan yang lain nggak ada apa-apa. Maka kalau di surga itu bayangannya itu pertama kali ketemu pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah Ramadan perlu ditafakuri. Taat lelah sesaat sih, 30 hari doang, tapi bahagianya abadi. Maksiat, nggak poso, berdosa, itu enak, tapi nyesalnya abadi. Pilih saja. Gunakan akal kita. Itu cara tafakur tentang Ramadan. Lanjut Bu. Nah, ibadah Ramadan itu kita hanya dengan rahmat Allah bisa menjalankan, bukan dengan amal kita. Jangan bangga dengan ibadah, karena ibadah Anda tidak dibutuhkan Allah. Anda sendiri yang butuh ibadah.
Kenapa dibangga-banggakan? Mau Anda gunakan sendiri, bukan untuk Allah. Dan itu rata-rata ibadah itu kan kebaikannya personal. Ibadah yang kayak sholat loh, kan personal. Puasa personal. Tapi kalau yang kayak sedekah, orang kaya rajin menyantuni anak yatim itu kan berefek. Maka orang-orang yang ibadah masih personal jangan terlalu bangga juga. Itu ada Pak Haji suka berbagi-bagi, aku malu gitu. Itu bagus. Jangan bangga dengan ibadah kita. Sebab semua modal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya yang dulu-dulu sudah. Maka jangan dikotori lagi dengan dosa yang baru. Kemudian kalau Anda usianya di bawah 40 tahun, Anda harus banyak takut sama Allah daripada rojaknya berharap. Bagi ibu-ibu yang usianya di atas 40 tahun, harus banyak rojaknya diperbesar. Allah sayang, saya dulu pernah salah, tapi insya Allah Allah pengampun, saya istighfar banyak. Jadi orang tua itu porsi rojaknya diperbesar daripada khaufnya. Khauf itu takut neraka, takut adab. Tapi anak muda itu harus diperbesar khaufnya biar nggak maksiat. Khaufnya lebih besar daripada rojaknya. Next. Bulan Quran sudah, saya kira yang perlu saya jelaskan di sini adalah inspirasi Quran. Quran itu Al-Quran berarti qara'a yaqra'u. Kalau tambahan alif dan nun berarti bacaan yang sempurna. Kalau qira'atan bacaan, Quran bacaan, Quranan bacaan yang sempurna. Itu bacaan berarti Anda tidak hanya membaca Al-Quran, membaca ayat kaun, membaca ayat Quran, membaca buku, itu termasuk nilai yang terkandung dari kata Al-Quran. Dan bacaannya harus sempurna, utuh. Anda sebagai pembaca atau Anda yang dibaca. Kalau Anda baca Al-Quran itu sebagai pembaca Al-Quran atau Anda lagi dibaca Al-Quran. Contoh, wailul lil mutaffifin. Aduh, aku di sini Al-Quran. Berarti Anda memposisikan aku lagi dikoreksi Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel buat yang ngomongin orang, menghina orang. Aku lagi dibaca nih, kalau dikoreksi. Berarti Anda sebagai objek pembaca, pembacanya Al-Quran. Kalau Anda membaca, kemudian ngerti maknanya, berarti Anda menjadikan Al-Quran sebagai objek. Tolong biasakan membaca itu Anda sebagai objeknya. Contoh bicara apa gitu, pertama kali yang Anda tuju adalah diri Anda sendiri. Jangan melirik orang lain. Contoh, kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Ketika bicara bohong, ingat orang lain, itu berarti Anda nggak membaca diri sendiri. Pertama kali baca diri, aku pernah berbohong, astagfirullah, kan gitu. Alkitab itu dari kata kataba, yaktubu menulis, berarti inilah nama Al-Quran, suruh kita banyak membaca dan suruh kita untuk menulis. Kalau Anda wafat, saya juga mati, maka harus punya warisan ini, pembacaan dan penulisan. Fasyam wal Quran yasfa'an lil abdi yaumil qiyamah. Telah memberi syafaat puasa dan Quran. Kemudian jangan pesimis Ibu, kalau saya kok kurang bacanya. Membaca itu ada tiga lapisan lafaz. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, itu lafaz. Makna, Ibu dengar dari anak, Ibu nggak baca, dari kaset, dari internet, dari HP, pahalanya sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya membaca maknawi. Membaca amali, Ibu tidak melayang kalau dipuji, karena pujian milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu nggak marah kalau dicela, berarti sudah amali itu bacaan Quran yang amali, yang aksi. Tidak hanya sekedar membaca Al-Qamariyah, Mim, bacaan Izhar Syafawi, Alhamdulillahi, Ha Aqsa, Halak, Ha Alamin, Khaisum,
Itu kan itu lagi, sudah pada tingkat. Mana yang afdal? Menggabungkan tiga-tiganya ini afdal. Bisa membaca lafadznya, mendengarkannya, dan juga mengamalkannya. Itulah kuantitasnya lafadz dapat, kualitas makna dan amal juga dapat. Ustadz, Ramadan saya khatam berapa kali? Ya tergantung dengan level apa. Lesson taksin jangan target khatam, perbaiki taksinnya di Ramadan. Ustadz, saya kayak Imam Syafi'i 60 kali Ramadan, keren. Berarti jenengan sudah tahu tafsirnya, tahu maknanya. Kalau Anda tafsirnya belum bagus, perbaiki. Kalau sudah bagus, tilawahnya. Tilawahnya, kemudian murajaahnya, kemudian tafsirnya. Kemudian baru jenengan baca cepat, terserah kayak Imam Syafi'i, karena sudah tahu kandungannya. Next, 9, 10 selesai. Itikaf, ibu-ibu ya tidak terlalu prioritas ya ibu-ibu itikaf karena kebutuhan keluarga, anaknya bawa ke masjid jadi masalah, nanti takmirnya marah-marah, bikin masjid sendiri. Maka sebagian ulama Saudi berfatwa ibu-ibu cukup kok itikaf di musola rumahnya gitu. Ibu-ibu cukup kok sholat suruk itu di sajadah rumahnya, tidak harus di masjid, tidak harus. Jadi cukup, tapi bapak-bapak ini memang diwajibkan berjamaah di masjid gitu. Jadi itikaf ini jangan lupa ini termasuk ibadah mahdhah, maka nanti jangan lupa interaksi sosialnya itu. Maka ada hadis di halaman berikutnya, coba dilanjutkan. Nah, ini ada hadis itu paling bawah itu sebutkan man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min itikafi asyra sinin. Min itikafi asyra sinin. Orang yang memenuhi hajat saudaranya itu lebih baik daripada itikaf 10 tahun loh, kayak begitu loh. Jadi jangan terjebak pada itikafnya, tapi kalau Anda bisa itikaf dan bisa memenuhi hajat saudaranya, wah itu sudah sangat hebat itu. Dua-duanya kenal. Next. Terakhir 9 kok 10. Lanjut. 10. Nah, ini ada kesempatan Ramadan digunakan mujahadah itu ya. Makannya sedikit, tidurnya sedikit jelas, bicaranya sedikit karena banyak baca Quran. Terus interaksi dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang maksiat itu sedikit saja. Menyapa nggak usah banyak interaksi kecuali dalam rangka dakwah mengajak. Riyadhah ini punya kebiasaan baca subhanallah 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100. Dilanggengkan aja, jangan ditinggalkan. Ibadah wajib, ibadah sunnah, aurat itu wirid-wirid yang Anda baca di maksurat kubra pagi dan sore itu bagian dari riyadhah. Yang bisa jadi pahala terbesarnya karena kontinunya itu. Karena malas baca maksurat sore, Anda paksa, itu termasuk bagian ibadah mujahadah itu, melawan hawa nafsunya itu. Kemudian jangan lupa banyak doa, karena doa itu intinya ibadah, bukan masalah dikabulkan. Allah pasti mengabulkan. Cuma Allah nggak menentukan kapannya dan di mana. Ud'uni astajib lakum. Surat Al-Ghafir, bahwasanya berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi tugas kita itu hanya ubudiyah, berdoa. Kita butuh Tuhan, itu aja. Masalah dikabulkan itu urusan Tuhan. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dihilangkan musibahnya, ujiannya, karena kita capek berdoa, maka kepleset nggak jadi. Kecelakaan nggak jadi karena dia banyak berdoa. Bukan berarti yang kepleset dan kecelakaan tidak berdoa. Sebenarnya tergantung SKS berapa yang Anda ambil. Contoh, semester 1 Anda ambil berapa SKS? Saya ngambil 120 SKS. Oke. Kalau Anda S2 tambah lagi. Bisa sampai 200 SKS. Kalau Anda S3 bisa jadi 300 SKS. Tergantung levelnya mana. Kalau levelnya Nabi Ayub itu SKS-nya tinggi. Walaupun dia ahli ibadah tetap
menderita. Nabi Yakub walaupun di ahli ibadah tetap buta karena dia ngambil program doktoral gitu. Kalau nggak mau ngambil program doktoral cukup SMA ya nggak usah repot-repot. Tapi dalam hidup itu kita diminta untuk level tinggi. Waja'alna lil muttaqina imama, otomatis ujiannya juga berat gitu. Next. Waspada artinya waspada itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya waqina adzabannar, itu waspada terhadap kemaksiatan yang mengantar kepada neraka itu. Maka saya jelaskan tadi ada najis batin, ada najis lahir. Kalau kita repot dengan wudhu, rukun wudhu dan syarat wudhu, jangan lupa hatinya perlu diwudukan, akalnya perlu diwudukan. Wudhu secara fisik mantap, tetapi hatinya najis, hatinya itu hadas besar, harus dimandikan junub dengan taubat. Gitu. Kemudian pembicaraan kita ini yang sudah direkam kayak begini, saya harus hati-hati. Kenapa? Pembicaraan saya ini adalah postingan saya. Postingan itu akan dibawa oleh angin. Dan saya ngomong begini akan cepat nyebar kemana-mana. Maka hati-hati bicara, milih bahasa yang pas, takut orang itu enggak sepaham apa yang kita maksud itu. Kemudian ada fokus pada situasi dan kondisi. Pilih lingkungan tempat kerja yang islami, pilih rumah yang islami, pilih interaksi sosial yang islami. Karena kebahagiaannya kan di 3 tempat ini intinya. Di kantor, di perusahaan bahagia dengan ibadahnya, yaitu kerja sebagai ibadah. Kemudian di masyarakat interaksi sosialnya bahagia karena bisa komunikasi yang baik. Kemudian juga dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan istrinya, punya komunikasi yang baik. Itu adalah tempat-tempat 3 yang harus kita kuasai supaya menjadi situasi dan kondisi yang Islam. Saya kira ini ibu-ibu, mohon maaf jika terlalu panjang. Subhanakallahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sore. Tadi unmute dulu. Pertanyaannya begini Ustadz, kalau tadi kan ibu-ibu yang suka belanja ya, belanja itu prioritas, mau persiapan Ramadan atau bagaimana. Ini pertanyaannya tentang ibu yang gampang tersulut emosi saat mendidik anak. Nah, apakah mengurangi kualitas puasa kita? Begitu. Pertanyaannya apa? Ibu-ibu yang gampang tersulut emosi saat mendidik anak. Nah, ini mengurangi kualitas puasa kita atau tidak? Jadi sebuah ganjaran pahala itu disesuaikan dengan tantangannya gitu. Mohon maaf ya, kalau Anda tidak mendidik anak di kelas sekolah kayak begini, ada 1000 anak, ada yang lompat, ada yang lempar gayung, ada yang mecahin kaca tempat olahraga, ada yang... Kalau Anda emosi, ada tataran emosi yang wajar. Kalau Anda sesuatu dilanggar, kok Anda nggak marah, itu diragukan kemanusiaan Anda. Jadi ada anak kemudian sengaja berbuat salah atau gimana, itu kita boleh beremosi, marah. Marah itu kan boleh kalau ukurannya sesuai dan itu memang dibenarkan, Anda membela kebenaran. Ada ukurannya. Jadi marah itu tidak mutlak diharamkan. Dan tergantung tadi, ibu itu anaknya banyak. Kemudian ada orang anaknya 1.
Ibu yang anaknya satu lebih tenang ya daripada anaknya banyak. Ya jangan mengukur begitunya. Tantangan ibu yang anaknya banyak itu jangan dilihat tentang hasil dia marah apa tidak. Karena anak satu bikin marah, anak dua bikin marah, anak tiga bikin marah, anak empat bikin marah, anak lima bikin marah, anak enam bikin marah, anak tujuh bikin marah. Dengan anak satu bikin marah, masa anak satu kalah dengan anak tujuh itu. Jadi tidak bisa dilihat apakah mengurangi pahala puasa saya. Dari mana ngelihatnya? Kalau Anda lihat dari sisi mahdoh dan ghairu mahdoh mungkin bisa jadi. Tapi kalau Anda melihat secara utuh bahwasanya marah yang normal dalam rangka mendidik itu juga nggak mengurangi. Itu malah pendidikan. Jadi tergantung bagaimana cara melihatnya. Saya gitu. Jadi tidak mutlak ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak mutlak ya Ibu-Ibu untuk yang gampang tersulut emosi, tapi sebaiknya kita berusaha untuk bisa mengelola emosi kita ya. Baik, jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga ini nanti bisa mengantarkan kita untuk menyambut Ramadan dan membekali kita supaya kita bisa benar-benar mempersiapkan Ramadan dengan baik. Derek, doa sekalian Ustadz. Oh iya, itu ada satu pertanyaan menarik bagus itu di chat. Bu Deni itu, kalau di akhir Ramadan perempuan dalam keadaan haid, bagaimana mengoptimalkan ibadah sedang tidak puasa dan sholat? Ini sangat penting sekali. Ridho dengan takdir sebagai wanita yang dihaidkan itu pahalanya bisa lebih besar daripada puasa itu sendiri. Kalau Anda nggak ridho malah bisa berdosa. Jadi wanita diciptakan punya bulanan seperti itu. Kalau Anda ridho itu bisa mengalahkan pahala puasa. Ini perlu dijamkan. Jangan mengatakan aku lagi haid nih, nggak bisa tilawah, aku nggak bisa. Jangan begitu. Ridho kan relakan. Aku rela jadi Banatu Hawa, anak putri punya Hawa. Ujiannya seperti ini. Aku pingin kayak bapak-bapak itu rajin ke masjid. Pahalanya sama, bisa besar ibu-ibu. Karena bapak-bapak tidak bisa hamil, nggak bisa nyusui, nggak bisa nyawiin, mesti ibu-ibu. Saya ini pembela ibu-ibu, nggak istri saya puji terus. Hebat ini Umi ini, yang hamil, yang menyusui, yang merawat, bapaknya ke masjid. Ini gimana bapak-bapak ini? Jangan bangga dengan masjidnya, karena nyawi itu lebih berat dari bapak-bapak. Bagi bapak-bapak daripada jadi imam sholat. Tanya aja bapak Anda, suami Anda, Pak, nyawi apa nang masjid? Dia pasti pilih masjid. Itu berarti nyawi itu berat. Maka saya apresiasi ibu-ibu yang rela dengan takdir sebagai wanita, kemudian rela dengan haid, nifas, hamil, menyusui, punya perasaan, aku nggak bisa perang kayak para sahabat Nabi itu, maka kata Nabi, sesungguhnya kamu di rumah, bahasanya itu, dapat ridhonya suami, itu sama dengan pahala jihad, pahala yang lain. Pokoknya suaminya dibikin bahagia, jangan dibikin jengkel. Gitu. Mudah-mudahan didengar istri saya. Allahumma. Makasih ya istri saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, dari doa sekalian untuk menutup acara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa shalli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon ya Allah, selamat dunia akhirat, barokah dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sehat walafiat, akal cerdas, hati bersih, ilmu manfaat, rezeki halal, istiqamah, husnul khatimah, usia yang barokah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan para nabi, siddiqan, syuhada, dan sholihin, hasunna ulaika rafiqah. Jadikanlah keluarga kami, ya Allah, keluarga ahli ibadah,
yang dekat dengan Engkau, bisa menatap wajah-Mu bersama kelak di Firdaus. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Ahmad Kasban Syarqawi yang telah memaparkan materi yang begitu luar biasa untuk kita. Semoga kita semakin bersiap dan semakin semangat dalam menyambut Ramadan ya. Baik, Mbak-mbak dan ibu-ibu semua, kami sampaikan alhamdulillah agenda kita sore hari ini melalui channel Zoom diikuti oleh 96 partisipan dan di YouTube ada 44 partisipan. Sebelum kita akhiri agenda kita, bagi ibu-ibu dan mbak-mbak yang supaya nanti tidak ketinggalan info juga tentang agenda Salimah, termasuk yang barusan kita launching bersama ya, Sabila. Saya sampaikan untuk kontak person Salimah, supaya tidak ketinggalan info, bisa di-save ya nomornya. Ada di 0813 2837 5710. Kami ulangi, 0813 2837 5710. Ini atas nama Ibu Maning ya. Yang kedua ada CP untuk Ibu Susi 082 0852 2837 52222. Sekali lagi 0852 2837 52222. Nah, bisa disimpan supaya tidak ketinggalan info dan agenda dari Salimah. Baik, ibu-ibu dan mbak-mbak yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup agenda pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.